Kalian yang sudah pernah nonton drama Korea It's Okay Not to Be Okay pasti sudah tidak asing dengan scenes di bawah ini. Atau kalian juga pernah mengalaminya sendiri sewaktu pulang sekolah atau dari suatu tempat. Saat melihatnya, kalian mungkin merasa jijik, bingung, bahkan takut. Orang seperti mereka kemungkinan mengalami exhibitionism disorder. Secara umum, mereka yang mengalami exhibitionism disorder senang menunjukkan atau memainkan alat kelamin mereka di depan orang di depan umum. Ini sering disebut dengan flashing. Berdasarkan DSM-5, seseorang dapat didiagnosa mengalami exhibitionism disorder ketika ia melakukan aktivitas seksual dengan melibatkan orang lain yang tidak memberi kesediaan atau berfantasi seksual akibat tekanan atau gangguan pada fungsi sosial yang berlangsung selama 6 bulan. Mayoritas penderita exhibitionism disorder adalah pria. Sementara wanita, remaja, dan anak-anak biasanya menjadi korban atau target mereka. Penderita akan semakin terangsang ketika ia melihat para korbannya kaget, jijik, atau ketakutan. Dilansir dari merdeka.com, exhibitionism disorder terdapat di Indonesia, di mana terdapat seorang pria di kota Malang yang dibawa ke kantor polisi setelah memamerkan alat kelaminnya di depan umum. Itu pula dengan pria yang memamerkan alat kelaminnya di tempat umum di kota Depok. Johnson tahun 1977, exhibitionism disorder ini sebenarnya dapat disembuhkan melalui beberapa treatment, salah satunya adalah terapi pasangan. Terapi ini dilakukan dengan cara membawa penderita dengan pasangannya untuk melakukan terapi bersama-sama. Yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan yang bernama trazodone. Walaupun perilaku mereka meresahkan, pelaku exhibitionism disorder ini tidak dapat dipidana karena hal tersebut termasuk gangguan jiwa. Terapis juga tidak menganggap perilaku mereka berbahaya. Atas apa yang dapat kita lakukan ketika melihat hal tersebut, pelaku akan semakin terangsang jika kita menunjukkan ekspresi terkejut atau takut. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak memperdulikan mereka, alihkan pandangan, dan tunjukkan ekspresi dingin. Sudah bukan rahasia lagi, khususnya di Indonesia, jika membahas tentang seks adalah hal yang tabu. Bahkan kesana tidak boleh dibicarakan sama sekali. Walaupun tabu, sebenarnya sangat penting untuk membicarakan hal tersebut. Salah satunya adalah mengenai sexual dysfunction. Sexual dysfunction atau disfungsi seksual adalah gangguan pada hasrat seksual dan perubahan dari siklus respon seksual yang menyebabkan distres dan masalah interpersonal. Terdapat 4 kategori, yaitu gangguan minat, gangguan birahi, gangguan orgasme, dan gangguan nyeri seksual. Penyebab dari disfungsi seksual itu bisa terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor biomedis, faktor psikologis, dan faktor relasi. Faktor biomedis terdiri dari perubahan hormon, kondisi medis umum seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau mengkonsumsi antidepresan, dan individu yang memiliki gangguan genitourinary. Faktor psikologis terdiri dari stres, kecemasan, gangguan psikotik, gangguan kepribadian, dan kerentanan individu. Sedangkan untuk faktor relasinya atau sosiokultural adalah adanya pengaruh dari budaya terhadap perilaku seksual, misalkan keyakinan dan tradisi agama. Selain ketiga faktor tersebut, disfungsi seksual juga beresiko lebih tinggi pada orang yang sudah lanjut usia, perokok, pecandu alkohol, orang yang obesitas, dan menyalahgunakan narkoba. Untuk cara mengatasi disfungsi seksual ini, biasanya disesuaikan dengan masing-masing penyebabnya. Penanganan disfungsi seksual ini memerlukan kerjasama dari beberapa ahli, seperti dokter, psikiater, dan terapi seksual. Tujuannya adalah agar mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Melakukan psikoterapi untuk mengatasi gangguan psikologis yang menyebabkan disfungsi seksual, misalnya terapi untuk mengatasi kecemasan, rasa takut, atau perasaan bersalah. Melakukan pengobatan ke dokter untuk mengatasi gangguan hormon atau menangani masalah fisik yang menyebabkan disfungsi seksual. Pola hidup. Cara yang paling mudah untuk mencegah sekaligus mengatasi disfungsi seksual adalah dengan pola hidup sehat. Hal yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara rutin, melakukan pola makan sehat, serta berhenti merokok dan minum alkohol.